Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan bahas masalah tentang sebagian dari macam-macam sihir. Macam-macam sihir ini yang kita bahas karena kita akan bahas tentang masalah sihir secara bahasa, artinya sebab yang samar tapi bisa mempengaruhi hati seseorang. Bahkan ini baik-baik, sebab yang samar makanya orang-orang yang kena sihir itu kira-kira bisa tahu nggak orang kena penyakit, tahu ini sakit apa, tahu nggak kira-kira pas dia kena sihir. Antum kalau datang ke dokter, kalau antum kena sihir, kata dokter apa? Nggak ada penyakitnya. Makanya pengaruhnya kemana paling kuat? Hati. Nah, nanti di antara hadis-hadis yang disebutkan itu adalah perkara-perkara yang mempengaruhi tentang hati seorang, dan ini disebut dengan sihir. Jelas. Tapi secara prakteknya, Ustaz cuman kayak gini, tapi membawa pengaruh. Antum bisa ngerasain takut, kadang-kadang bisa ngerasain optimis dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang ada. Dan itu disebutkan di antara perkara sihir, karena efeknya adalah hal itu. Oke, coba dibaca yang diriwayatkan Imam Ahmad. Bismillah. Imam Ahmad meriwayatkan, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qotah bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, bahwa ia telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iyafah, tol, dan tiara adalah termasuk jib. Dikatakan haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Kemudian an Auf, an Hayyan, haddatsani Qatan ibn Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafa wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya iyafah kemudian wat tarqa wat tiarah, mungkin kita tahu yang tiarah. Nanti iyafah itu apa, tarqa itu apa, saya jelasin. Minal jibti. Al-jibti di sini disebutkan adalah yaitu sihir. Atau juga yang mengatakan yu'minuna bil jibti wat taghut. Taghut itu adalah syaitan. Tapi ada yang mengartikan al-jibti di sini adalah syaitan. Karena Al-Imam Al-Hasan mengatakan al-jibti yaitu ranatul asyaitan, suaranya setan. Itu adalah jibti. Kenapa? Karena mempengaruhi terutama masalah hati keyakinan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla.
Bahkan dikatakan innatu asyaitan. Qala Al-Hasan, ada mengatakan juga bahwa itu adalah syaitan sendiri. Al-iyafah, tiarah, kemudian at-tarq. Kenapa disebut dengan perkara yang disebut dengan sihir? Al-iyafah yaitu ya, seseorang itu menerbangkan burung. Antum tahu, kalau burung diterbangkan belok kiri artinya apa? Nah, itu yang dimaksud iyafah. Belok kanan artinya apa? Baik. Nah, orang kalau sudah belok kanan, wah, berarti ini hari ini keberuntungan. Mempengaruhi hati enggak? Belok kiri suudon, padahal burungnya memang mau nyari makan di kiri, tapi kita kemudian mengaitkan sesuatu. Kan enggak ada hubungannya. Burung mau belok kiri mau belok kanan, memangnya ada kaitan sama nasib kita. Yang buat siapa? Manusia. Makanya ya ikhwah, ya, orang yang melakukan kesyirikan dan lain sebagainya pada dasarnya mereka menterka-terka tentang Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah muncul kemaksiatan disebabkan apa? Hilangnya rasa keyakinan dan hidup dengan apa? Kayak model main tebak-tebakan. Ya, orang yang kemudian mainkan iyafah ini, padahal iyafah ini termasuk dari tiarah. Tiarah itu mengaitkan sesuatu dengan apa? Burung. Ya, ada burung gagak bersuara, oh ada orang mau mati dan lain sebagainya. Betul apa enggak? Tapi tiarah ini lebih umum daripada iyafah. Iyafah masuk di antara tiarah, mengaitkan sesuatu dengan burung, kemudian juga binatang-binatang kayak kupu-kupu dan lain sebagainya, itu disebut dengan tiarah. Tiarah itu tair. Kenapa? Karena umumnya orang dulu mereka mengaitkan sesuatu dengan burung kebanyakan. Sampai sekarang pun terjadi. Antum dengar suara burung gagak ketakutan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena berarti siapa yang mati dan sebagainya. Ini enggak lazim ya ikhwah. Ya, dan ini yang menjadikan kita akhirnya apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya burung itu jadi indah, jadi apa? Jadi gak indah. Burung itu diciptakan buat supaya manusia menikmati, jadi apa ini apa? Keburukan. Ya. Kemudian juga at-tarqa. Tarqa ini apa? Tahu at-tarqa? Kalau kita bilang orang kalau bicara tarqa itu menulis sesuatu di tanah kayak garis. Paham ya? Terus kemudian apa? Dihapus. Ada sisa garisnya enggak? Nah, itu main ditebak. Enggak ada bedanya antum tentang orang baca garis tangan dan lain sebagainya. Tapi tarqa ini lebih pada menulis di tanah. Jelas? Kemudian ditebak nasibnya dari situ. Ya. Sedangkan kita bicara at-tiarah, Rasulullah mengatakan at-tiarah itu syirik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud sebutkan bahwa tiarah mengaitkan sesuatu dengan burung dan binatang yang lainnya disebut dengan apa? Syirik. Di antara sifat seseorang yang masuk surga tanpa hisab adalah wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Kenapa? Intinya hidupnya di dalam hadis Rasulullah di akhirnya mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berserah diri. Karena ketika orang pasrah, maka mereka enggak akan pernah hidup ini dengan apa? Mengaitkan sesuatu yang dimana tidak kita diperintahkan untuk bergantung dengan itu. Karena semua nasib yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun dia tidak bisa tahu takdirnya. Pertanyaannya, yang tahu tulisan takdir di Lauhil Mahfuz hanya siapa? Malaikat tahu enggak? Enggak tahu. Makanya dikatakan la yaruddul qadar, tidaklah kemudian bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Apa makal? Kenapa? Karena pada dasarnya malaikat enggak tahu seseorang itu ternyata takdirnya berubah. Nah, takdir terakhirnya baru sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan Allah yang tahu, dan enggak ada yang tahu, sampai malaikat pun enggak tahu. Yang nyatet amalan kita enggak ada yang tahu. Ini yang terjadi. Maka dari sini ketika seseorang mengaitkan sesuatu
tentang nasibnya dengan sesuatu yang lain, maka pada dasarnya dia mengingkari apa? Mengingkari apa? Mengingkari takdir. Mereka ingkar dengan takdir bahwa yang menentukan nasibnya hanyalah Allah. Ini bentuk kesyirikan. Berarti seakan-akan burung juga bisa menentukan takdir. Ya. Masyaallah min rahimani wa rahimakumullah. Tapi sihir itu pada umumnya syirik besar. Sedangkan ini bukan sihir yang dalam bentuk syirik besar. Ini merupakan sihir kecil. Alias kenapa? Karena bentuk kesyirikan kecil. Kenapa kok bentuk disebutkan sihir? Karena pada dasarnya sifatnya mempengaruhi hati seseorang sehingga mereka menjadi ragu. Betul apa enggak? Di antara efek sihir mempengaruhi hati seseorang. Jadi sihir secara bahasa yang dimana disebut mempengaruhi hati seseorang. Makanya disebut dengan apa? Al-jibt. Termasuk dari sihir. Karena 3 hal ini, dari mulai antum mengaitkan sesuatu dengan burung, kemudian menerbangkan burung, belok kemana dan menentukan nasibnya, serta menulis garis di tanah, termasuk di antara perkara-perkara yang menentukan hati seseorang dan sangat mempengaruhi ketika kita percaya. Kemudian juga at-tarqa sekarang. At-tarqa ini kita mengaitkan sesuatu dengan hal-hal yang gaib. Betul apa enggak? Karena menulis garis sehingga bisa mempengaruhi hati seseorang. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu apa? Perbintangan. Bentuk sihir yang kedua adalah ilmu nujum. Lanjut hadisnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Ya. Kenapa orang yang mempelajari ilmu perbintangan, maka dia mempelajari ilmu sihir? Disebutkan maniktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu nujum, perbintangan, ya, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Zada mazada. Ya, istilahnya apa? Semakin tambah belajarnya semakin dalam, maka semakin besar ilmu mendalamnya ilmu sihir. Ya ikhwah, ilmu bintang itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan ilmu ta'thir. Ya, ilmu bintang yang punya pengaruh, bisa mempengaruhi seseorang. Kayak model dukun gitu, itu kan pakai bintang dia. Yang kedua, ini yang boleh. Yang pertama haram. Yang kedua yaitu, yang pertama ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Kenapa disebut dengan ilmu tasyir? Karena sair itu apa? Jalan. Kalau ilmu tasyir artinya nunjukin jalan. Antum tahu arah timur, barat, utara, selatan dari mana? Malam. Dari mana? Bintang. Ya, bintang. Oh, ini berarti bintang ujungnya ini berarti ngarah ke timur. Oh, gini ngarah ke barat. Dan ini yang boleh. Betul. Jelas. Tapi yang pertama apa? Perdukunan, karena memberikan pengaruh. Makanya ya ikhwah, ada sebuah di Kalimantan itu, antum pernah dengar minyak bintang enggak? Salah satu teman waktu itu di pesantren, dia cerita tentang masalah minyak ini. Minyak ini dibuat sama salah satu orang pedalaman di Kalimantan. Saya nggak perlu sebutin sukunya lah. Ya, artinya mereka bermain dengan bintang, kemudian mereka membuat minyak ini. Artinya bermain apa? Dengan apa? Syaitan. Dan subhanallah, teman itu
kakinya dia terhimpit antara mobil sama mobil kalau salah, mobil atau truk. Terus otomatis apa? Remuk kan? Remuk. Subhanallah, apa yang terjadi? Dikasih minyak ini dan dikeluarin di malam hari, pas bintang muncul. Dia ngomong bahwa kakinya itu tiba-tiba terdengar suara yang dimana tulang-tulangnya nyatu jadi satu. Makanya minyak ini dikasih nama minyak bintang, karena dia reaksi pas bintang keluar, sehingga apa? Orang ini bisa jalan normal. Tangannya atau kakinya normal lagi. Tapi efeknya apa? Mempengaruhi ibadahnya, sholatnya, sampai akhirnya diru'yah. Begitu diru'yah, itu minyak keluar kayak keluar keringat. Ya, dan kakinya balik lagi apa? Balik lagi, retak lagi, hancur. Akhirnya baru kemudian dibawa ke rumah sakit, diobati dengan cara operasi normal umumnya, sampai akhirnya apa? Bisa nyatu lagi, dikasih pen dan lain sebagainya. Ya. Dan subhanallah, minyak ini sempat terkenal sampai orangnya viral, karena yang membuat orang pedalaman Kalimantan. Ya. Dan orang itu menyembuhkan, ada orang yang tangannya gimana, dikasih minyak itu langsung tiba-tiba lurus dan lain sebagainya. Tahu kan? Ya udah. Dan disebut dengan minyak apa? Bintang. Dia reaksi minyak ini, ya, disebutkan reaksinya di kapan? Malam. Pas bintang kemudian baru reaksi. Subhanallah. Ini yang menunjukkan bahwa sihir itu punya kaitan dengan apa? Bintang. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl tentang masalah sihir ini tadi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukan masalah sihir, yang masalah ilmu perbintangan, astronomi. Astronomi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16. Ya, Allah mengatakan wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dan diciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, ya, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Artinya mereka tahu, ya, arahnya kemana, kemudian juga tahu musim apa dari bintang. Ya. Tetapi at-ta'thir, yaitu yang punya pengaruh ini dibagi jadi dua lagi. Ilmu ta'thir, ya, yang punya pengaruh dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang menjadikan, ya, gerakan bintang berkumpul dan berpisahnya bintang sebagai dalil tentang masa depan dan hal yang gaib. Oh, kadang-kadang apa? Oh, bintang ini muncul karena nanti bakal gini dan lain sebagainya. Betul apa enggak? Bintang jatuh ini, ya apa enggak? Oh, nanti engkau ketika berdoa mustajab. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa benda-benda langit tertentu beserta gerakannya mempengaruhi kejadian-kejadian di alam semesta. Contoh, kalau muncul bintang tertentu maka akan terjadi bencana. Ada keyakinan itu enggak? Banyak ya, ikhwan. Jelas modelnya? Yang pertama adalah berkumpulnya bintang dan berpisahnya bintang, ya, mempengaruhi sesuatu. Yang kedua, benda-benda langit muncul akan terjadi sesuatu. Yang pertama bicara tentang masa depan, yang kedua tentang bicara tentang masalah apa? Fenomena alam seperti nanti akan ada balak dan lain sebagainya karena muncul bintang ini. Yang seperti ini disebut dengan apa? Kesyirikan. Dua-duanya termasuk syirik. Ya. Kemudian juga lanjut lagi, dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Nasai. An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu puhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda jimat, maka dia diserahkan kepadanya tidak mendapat
pertolongan Allah. Ya. Hadis Imam Nasai disebutkan man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Barang siapa yang mengikat uqdah ini, kalau kita bilang buhul. Ya. Ya ikhwah, buhul pada umumnya antum harus paham dengan baik. Ada bagian tubuh orang yang disihir. Jelas? Seperti rambut dan lain sebagainya. Itu harus lazim. Ya, mau potongan kuku, ya, itu juga bisa jadi buhul. Yang kedua, buhul itu biasanya ditulis di antaranya nama ibu. Paham? Ditulis dalam buhul. Kemudian nama orang yang akan disihir dengan rumus yang ditulis dengannya, antum kalau hafal namanya talasim, huruf ain kebalik dan lain sebagainya, paham? Itu namanya talasim. Talasim itu menandakan A sampai Z. Kalau antum hafal itu, antum bisa baca buhul, paham? Bisa baca antum. Oh, ini arti maksudnya namanya berarti yang kena sihir ini dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara sihir itu ada yang digantung, ada yang ditanam, ada yang dibiarkan begitu aja. Paham? Itu sihir. Jelas? Kemudian bentuknya biasanya menghinakan. Makanya kadang-kadang mereka nulis talasimnya pakai apa? Ada yang nulis pakai darah haid dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan potongan ayat. Makanya tukang sihir itu semakin dia menghinakan agama, maka semakin akan ditolong sama syaitan. Bentuknya apa? Nafatha fiha, dengan cara meniup. Ya, faqad sahara, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan kesihirian, maka melakukan sihir, maka dia telah syirik. Dan bentuk syiriknya syirik apa? Besar. Ya, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, biasanya kadang-kadang apa? Seorang anak kecil dikasih gantungan biar enggak panas. Betul apa enggak? Ya. Disebut apa? Man ta'allaqa tamimah. Ya. Disebut dengan apa? Tamimah. Maka Allah SWT akan gantungkan nasibnya sama hal itu. Subhanallah ya ikhwah, pernah ada kejadian seorang anak, kemudian dikasih tahu jangan kayak gini, ditarik itu panas beneran. Kenapa? Karena Allah SWT menguji seseorang yang salah keyakinannya di awal hijrahnya dengan apa yang dia yakininya di awal. Ya, ini yang terjadi. Makanya di sini seseorang itu harus benar-benar mereka kuat keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh menggantungkan terhadap sesuatu. Ya. Maka Allah SWT akan serahkan kepadanya. Dari sini dari Abu Hurairah, ya. Tapi para ulama menyelisihkan tentang masalah hasan dan tidaknya. Tapi ada beberapa hal yang menguatkan hadis ini tentang masalah apa? Tamimah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah sihir? Dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai apa? Falak. Falak itu apa? Falakus subuh. Subuh itu loh. Yes. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan, kejahatan apa yang diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasik ini apa? Dari kejahatan apa? Malam apabila sudah gelap. Ya, kemudian apa? Wa min syarri naffatsati fil uqad. Naffatsat, dari kejahatan naffatsat. Naffatsat ini adalah orang yang niup. Jamak. Laki apa perempuan?
perempuan. Makanya banyak dukun wanita. Makanya disebut dengan nafathat. Dan subhanallah, perempuan kalau nyihir, ada salah satu pembantu di Saudi, orang Jawa Barat. Ya, dia belajar sihir karena saking takutnya, karena dulu ketika mereka berangkat ke sana ditakut-takuti nanti majikannya galak dan lain sebagainya. Buat menaklukkan mereka belajar apa? Belajar ilmu pelet. Subhanallah, justru malah nih pembantu senang sama majikannya ganteng-ganteng, sama anaknya sekalian. Satu keluarga, ini bapak sama anak semua disihir sama dia. Dengan cara apa? Dia nulis ayat kursi pakai darah haidnya. Kemudian ditaruh bolnya di mana? Di kamar mandinya dia. Nah, ketika salah satu ustadz yang dimintain ngeruqyah, kemudian dia berusaha, ini harus dicari bolnya. Dicari, mau masuk kamar mandi dihalangi sama pembantu ini. Subhanallah, akhirnya dapat pas di toilet. Ayat kursi ditulis pakai apa? Darah haid. Antum bisa bayangin nggak? Ini bentuknya. Akhirnya buhulnya dihilangkan dan hilanglah efek sihirnya. Ya, makanya kadang-kadang dukun itu yang terjadi apa? Perempuan. Apa yang mereka hembuskan dari buhul? Jelas fil uqad. Uqad itu apa? Ikatan. Karena buhul itu biasanya dia apa? Mesti diikat. Ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dari kejahatan orang yang suka hasud. Apabila dia dengki. Apa efek dari hasud? Di antara efek hasud yang mempengaruhi apa? Ain. Penyakit ain itu muncul dari apa? Hasad. Ya. Makanya dikisahkan, saya pernah cerita ya, tentang seseorang yang hasud sama saudaranya, di mana saudaranya ini begitu taat sama Allah Azza wa Jal, ya, dua-duanya dikasih harta sama orang tuanya, ada harta waris, sudah dibagi dua orang laki-laki ini, ya, yang satu dia karena bertakwa sama Allah, maka dia memanfaatkan hartanya, disedekahkan sebagian dipakai buat usaha, akhirnya berkembang. Yang satu buat hura, mabuk dan lain sebagainya, akhirnya habis. Begitu habis, yang kedua yang buat hura-hura si kakak ini sama adiknya ditolong, dikasih kehidupan, ditolong, diberikan tempat buat dia berlindung. Subhanallah, si kakak ini dikasih kebaikan yang luar biasa, tapi tambah hasud. Akhirnya apa? Dia manfaatin orang yang ainnya kuat. Ya. Karena apa? Orang yang ainnya kuat tuh biasanya dia punya sifat apa? Pendengki. Dan subhanallah, yang ainnya kuat ini matanya satu juling, alias gini. Nah, satunya bisa ngelihat. Kata dia, kalau engkau bisa nganu adikku, maka aku akan beri engkau harta. Dia berharapnya adiknya bangkrut sekalian. Makanya orang dengki itu mengerikan luar biasa. Qadar Allah, apa yang terjadi? Begitu kafilah barang-barang adiknya itu dari jauh mau datang, maka si kakaknya ngomong, tuh lihat. Dari jauh dia sudah datang. Subhanallah, apa yang terjadi? Si pendengki ini ngomong, luar biasa matamu ya, dari jauh bisa ngelihat. Akhirnya apa? Justru si pendengki ini kena dan matanya buta. Dari dihasadin sama tukang hasad, dia kena sendiri, gara-gara bisa ngelihat sesuatu dari jauh, sedangkan si pendengkinya nggak bisa. Senjata makan tuan, harusnya adiknya yang kena, dia yang malah yang kena. Inilah kondisi di mana orang yang dengki itu punya sesuatu yang membahayakan. Karena apa? Syaitan bermain di balik kedengkiannya dengan dia memuji sesuatu. Diiringi dengan sifat apa? Hasad. Ya. Di sini ya ikhwah, seseorang itu harusnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantungkan sesuatu dengan yang lainnya. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menggantungkan sesuatu? Apabila dia meyakini sesuatu tersebut bisa berpengaruh pada hidupnya. Karena pada prinsipnya kita ini disuruh bertawakal kepada Allah dan tidak boleh menggantungkan diri kita sama jiwa kita. Di antara doa Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Nasai, ya,
Dan ini kita baca di doa pagi sore apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong, perbaikilah seluruh urusanku dan jangan serahkan diriku kepada jiwaku sekalipun sekejap mata tanpa pertolonganmu. Di riwayat yang lain ditambah dengan abada, selamanya. Ya. Karena orang yang mulai mengandalkan dirinya, mereka jauh dari sifat tawakal. Dan orang yang mengandalkan dirinya, mereka lebih banyak kecewa dalam menghadapi keputusan Allah Azza wa Jalla. Karena yang sesungguhnya memutuskan dirinya mana yang baik buat dia dan tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa. Pertanyaannya, kita pernah tahu nggak? Sejam dari sekarang bakal terjadi apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita wala takilni ila nafsi tarfatain, karena sumber permasalahan jauhnya seseorang dari tawakal karena mereka mengandalkan saya bisa tanpa minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ini penyebabnya apa? Penyebab diri seseorang menjadi lemah. Ya. Mereka jauh dari percaya diri, ya. Faal, karena mereka merasa bahwa sesungguhnya dirinya bisa berusaha sendiri. Jimat mendukung keyakinan itu. Jelas? Oh, saya bisa. Kenapa? Karena saya punya pegangan. Jelas? Jimat itu memperkuat. Ya, makanya kenapa seseorang itu tidak boleh berbicara masalah tamimah. Karena pada dasarnya apa yang digantungkan itu menjadikan mereka jauh dari sifat tawakal, menghilangkan tawakalnya. Ya, sampai kemudian seseorang, ya, dengan pedenya melakukan kemaksiatan gara-gara apa? Jimat. Oh, saya nggak bakal mati. Makanya ada salah seorang dukun nangis-nangis. Kenapa nangisnya? Ketika ketangkep. Kenapa jin saya kok nggak kasih tahu saya? Kalau ada yang mau datang. Realita. Karena mereka menggantungkan apa? Dengan jimat. Seakan-akan bahwa dia ini bisa mengetahui ke depan dan lain sebagainya karena dukun yang karena setan yang mendukung dia. Karena jin yang mendukung dia. Akhirnya, apakah mereka menggantungkan nasibnya sama Allah? Sama sekali nggak ada. Sedangkan yang memberikan nikmat dan yang menjadikan hidupnya bahagia dan tidak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dalil yang berikutnya berapa itu? Keempat. Hah? Adu domba itu. Yes. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu apakah ad-dhah itu? Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad disebutkan ala unabbiukum ya mal al-adhu, ya. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang masalah al-adhu? Hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Ya, bahwa itu adalah adu domba. Ya, banyak berbicara keburukan dan menghasut manusia. Kenapa metode kalau kita bicara kenapa namimah itu disebut dengan syirik? Ada yang tahu? Karena namimah ini sihir dari dua sebab. Pertama, namimah itu bisa ngasih pengaruh hati seseorang secara samar-samar, sebagaimana pengertian sihir secara bahasa. Betul apa enggak? Contoh, kayaknya fulan itu ngerasani antum dari tadi. Gimana rasanya perasaan antum? Hah? Mangkal jengkel tambah dikompori sama setan dari dalam. Iya.
memang fulan tuh hasut sama antum. Antum tuh punya kelebihan, tapi dia nggak mau ngakuin. Kepengennya hilang kelebihan di dalam diri antum. Tambah pikiran kita hancur. Betul nggak? Hah? Orang yang dituduh tadi santai tidur nyenyak, kita nggak bisa tidur. Nah, kayak sihir nggak? Antum kayak kena sihir. Orang dia di domba itu kayak kena sihir, ditilep. Ditulup apa ya? Ya, sehingga apa? Perasaannya kacau balau, sampai kemudian di rumah nggak terima. Padahal orang itu apa? Padahal orang itu ngobrol sama temannya tentang masalah yang lain nggak ada hubungan sama dia. Ya, makanya ya ikhwah, Allah SWT mengatakan apa? Innaman najwa minasy syaitan. Orang bisik-bisik itu termasuk dari perbuatan syaitan. Tujuannya apa? Liyahzunal ladina amanu, supaya orang-orang yang beriman itu sedih. Ya, antum kemudian dari orang-orang bisik berdua, yang ketiganya jadi obat nyamuk istilahnya. Ya, bagian ngusir-ngusir nyamuk, misalnya kayak gitu. Ini menjadikan orang yang ketiga sedih enggak? Seakan-akan kayak ditinggal. Dan ini enggak boleh. Dan syaitan peluang besar buat ngomporin yang ketiga dengan cara itu. Dia kan nggak tahu pembicaranya kan, maka dibuat alibi berbagai macam. Gimana caranya antum yakin? Nah, begitu antum jengkel sama orang, lihat kompornya dari mana, yang buat antum tambah marah. Bukan reaksi orangnya padahal, tapi dari mana? Dari hati kita, betul nggak? Yang dimana antum tambah panas, dibuat jangan-jangan gitu. Muncul bisikan hati, itulah yang menjadikan seseorang akhirnya tambah berat. Ya. Pertanyaannya, kenapa setan suka ngomporin? Pas ada dua orang ngomong, kita yang jadi obat nyamuknya dikompori. Dan kemudian sampai sedih. Ada yang tahu masalah dari sedih? Apa masalahnya? Nah, berhenti berzikir. Enggak sebenarnya. Lebih dari itu. Bukan sekedar berhenti berzikir aja. Disebutkan oleh Imam Nuqaim al-Jauzi, ya, makanya dikatakan adu domba ini mengerikan. Apalagi sampai kemudian seorang dalam kondisi ya berdua, yang ketiganya syaitan. Ya Pak, bertiga dengan dua orang ini hanya ngobrol. Disebutkan oleh Imam Nuqaim al-Jauzi, ya, dalam kitabnya rahasianya wasirru dzalika annal huzn mauqifun ghairu musir. Dikatakan rahasianya adalah kesedihan itu sesuatu hal yang enggak nyenengin. Satu. Jelas, wala maslahata fihi lil qalb. Dan enggak ada maslahat buat siapa? Buat hati seseorang. Betul apa enggak? Antum kalau sedih bisa ambil manfaat enggak? Dan yang lebih parahnya lagi, wa ahabba syai', ya, ayahzunal abad liyaqta'ahu an sayrihi wa yuqifahu an sulukihi. Makanya disebutkan tadi, ya, supaya enggak berzikir. Itu betul, di antara efeknya bahwa kalau orang bersedih itu akan memberhentikan dia dari apa? Rutinitas amalnya dan menahan dia dari kebiasaan baik. Antum kalau sudah sedih bisa enggak sholat enak? Nah, nggak mungkin. Sudah pikiran masalah terus sampai bingung rakaat berapa gitu. Ya, ini berjamaah, kalau berjamaah tinggal ngikutin imam, hatta berkhayal dari awal sampai akhir. Nah, imam kemana tinggal ngikut gerakan. Lah kalau antum sendiri, nah, bisa sujud sahwi bolak-balik antum. Itu realitanya. Makanya orang yang bersedih ini, syaitan paling senang karena apa? Dia bisa berhenti, harusnya hidupnya manfaat jadi nggak manfaat. Gara-gara apa? Sedih, cuman sekedar dikompori yang nggak ada buktinya. Ya, makanya syaitan kebiasaannya apa? Adu domba. Ya. Kemudian juga Asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, namimah itu efeknya apa? Kenapa disebut dengan sihir? Bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Betul enggak?
Di antaranya Allah SWT mengatakan apa? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ya, nggak perlu pakai sihir secara langsung dukun. Antum pakai namimah juga sama efeknya. Ya, suami dikompori, istri dikompori, buyar tuh rumah tangga. Ya, makanya kalau jadi orang tengah jangan jadi tukang kompor, nggak boleh berpihak, harus netral. Kalau berpihak maka disebut dengan apa? Namimah, masuk ke dalam perkara itu. Ya, akhirnya bukan mendamaikan tanpa memperkeruh permasalahan. Ini nggak boleh ya, ikhwan. A'udzubillahi min dzalik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan apa? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu Harut Marut sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan suami istri. Kemudian juga disebutkan oleh Yahya Ibn Abi Katsir, dia mengatakan dalam kitab Hilyatul Auliya, yufsidun namam fis sa'ati ma la yufsidus sahiru fis syahrin. Subhanallah. Tukang namimah itu bisa menimbulkan kerusakan dalam sa'ah itu berapa? Sejam. Istilahnya dalam sekejap, ya. Yang belum tentu tukang sihir ngerusak sebulan. Jadi namimah itu efeknya lebih ngeri daripada sihir. Ya, orang awalnya baik-baik nih, terus kemudian antum tahu fulan ngomong apa di belakang antum, langsung berantem hari itu juga. Tukang sihir masih jambi-jambi dulu dan lain sebagainya bertahap. Nah, ini lebih dari dukun. Betul apa enggak? Iya. Makanya naudzubillahi min dzalik. Karena pada dasarnya ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi hati. Dan juga al-adhu, ya, secara bahasa artinya apa? Dusta. Karena orang-orang yang namimah itu membawa kedustaan enggak? Bohong pelakunya. Ya. Orang yang adu domba itu suka bumbui berita, kulaan micin. Itu tukang adu domba. Makanya beritanya A jadi BZ masuk semua dalamnya. Ya, betul apa enggak? Makanya hati-hati ya ikhwah. Ya, dan inilah mengerikannya. Dan orang-orang yang namimah suka membawa kedustaan-kedustaan, kelak di antara hukuman secara khusus adalah mereka dikuburnya diapain? Dirobek, ya, dagunya sampai kemana? Leher. Kemudian dirobek hidungnya sampai kemana? Leher. Matanya sampai kemana? Leher. Efek dari apa? Mereka menyebarkan kedustaan di pagi hari. Pagi buta langsung mulai nyebar namimah. Nah ini, ya, masuk di dalamnya juga. Ya. Kemudian juga namimah ini di antara bentuk yang diadab sama Allah di kubur. Di kubur ini orang mengatakan remeh kan, tapi mereka diadab panjang di kubur gara-gara masalah ini. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innahuma la yu'adzaban. Ya, sesungguhnya keduanya itu diadab sama Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka itu tidak disiksa disebabkan karena dosa besar. Dikatakan amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama, mereka kalau kencing apa? Enggak bersuci. Kadang-kadang langsung ditarik. Ya. Yang kedua adalah wa ammal akhar fakana yamshi bil namimah. Yang kedua adalah orang yang berjalan dengan apa? Adu domba. Kesana kesini tukang adu. Makanya orang-orang kadang-kadang begitu muncul orang ini langsung hati-hati tukang fitnah jalan. Terjadi nggak? Antum apalagi di kalangan ibu-ibu antum bisa tanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jelas ya ikhwah. Dan ini disebut apa? Seperti tukang sihir. Ya. Karena efeknya sama dengan sihir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang berikutnya kita akan lanjut lagi. Ya, masih ada satu dalil lagi ya. Ya, insyaallah kita akan lanjut besok insyaallah tentang permasalahan ini. Ya, setelah itu kita lanjut ke pembahasan yang baru.
ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita dijauhkan dari keburukan-keburukan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.